Halo, salam sehat selalu anak-anak yang hebat. Hari ini kita akan berbicara atau mendiskusikan tentang ikatan kimia. Apa sih itu ikatan kimia itu? Yuk kita lihat sama-sama. Baik, ikatan kimia ya atau chemical bonding. Yang kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu tentang kestabilan atom, ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Sedangkan pada video selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk molekul, kepolaran senyawa, dan gaya antar molekul. Yang pertama, tentang kestabilan atom. Kenapa sih atom harus stabil? Adakah unsur kimia yang sudah stabil atomnya? Baik, menurut Lewis dan Kossel, ya, gas mulia adalah unsur yang stabil karena gas mulia memiliki elektron yang penuh pada kulit terluarnya. Ya, ada aturan oktet dan duplet. Kalau duplet artinya 2, sedangkan oktet 8. Contoh, helium ya memiliki nomor atom 2. Berarti kalau kita gambar, ini inti atom, sedangkan kulit pertama adalah kulit K ya. Di kulit pertama kulit K, kulit kedua kulit L, ketiga M, keempat N, kelima O, keenam P, dan seterusnya. Berarti kalau untuk helium memiliki 2 elektron di kulit pertama, ya. Jadi batas maksimal kulit pertama adalah 2 elektron. Yang kedua contohnya adalah neon. Neon mempunyai konfigurasi elektron 10. Berarti konfigurasinya di kulit pertama di kulit K2, di kulit L ada 8. Berarti kalau kita gambarkan, ini inti atom, ada 2 kulit, kulit K dan kulit L. Kulit K ada 2 elektron, kulit L ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kulit kedua maksimal 8 elektron sudah terpenuhi. Jadi neon, argon, ya, kripton, xenon, dan radon memenuhi aturan oktet. Ya, artinya sudah penuh pada elektron terluarnya. Nah, bagaimana dengan unsur-unsur kimia yang lain selain gas mulia? Untuk mencapai kestabilan, unsur dari golongan lain cenderung membentuk konfigurasi seperti gas mulia. Ya, jadi semua unsur itu supaya stabil, mereka membentuk seperti gas mulia, ya, yang memenuhi aturan oktet dan duplet. Contoh yang logam, senyawa logam ada natrium, ya. Natrium itu dia melepaskan 1 elektron supaya mendekati gas mulia neon, ya. Karena di natrium ada 11, ya. Jadi 11 Na, 11 elektron, berarti konfigurasinya 2, 8, dan 1. Ya. Berarti dia terdekat dengan apa sebelumnya? Berarti sebelumnya ada 10 neon. Ya. Berarti dia kelebihan 1 elektron. Ya. Berarti 1 elektron ini ya harus dilepas. Supaya apa? Supaya dia membentuk konfigurasi mirip seperti neon. Ya. Jadi tinggal 2 dan 8.
Jadi seperti neon, 10. Bagaimana cara melepasnya? Reaksinya seperti itu. Natrium menjadi Na plus dan elektron. Menghasilkan 1 elektron. Berarti logam seperti natrium melepas 1 elektron. Unsur berikutnya yang non logam seperti di golongan 7A, ya. Kalau natrium tadi golongan 1A. Di golongan 7A, ya, dia tidak melepas 7 elektron, tetapi lebih dekat mengambil 1 elektron. Nah, Cl memiliki konfigurasi 17. Berarti konfigurasi elektronnya 2, 8, dan 7. Ya. Dia harus mendekati unsur gas mulia yang terdekat, yaitu siapa? Argon. 18 Ar. Ya, 288. Untuk menutupi 1 kekurangan elektron, maka dia harus ditambahkan 1 elektron. Reaksinya seperti ini. Cl ditambah Cl ditambah 1 elektron menjadi Cl min. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan 1 elektron sehingga menyerupai 18 Ar. Intinya yaitu bahwa unsur-unsur yang lain selain gas mulia itu melepaskan elektron atau menerima elektron supaya menjadi atau membentuk konfigurasi seperti gas mulia. Jadi kestabilan untuk unsur-unsur yang lain seperti itu. Baik. Demikian juga dengan senyawa-senyawa lain. Sekarang tentang Lewis, ya. Untuk Lewis yaitu lambang atom disertai dengan elektron valensinya. Jadi Lewis adalah lambang atom yang mempunyai elektron di sekelilingnya seperti dot, ya, titik. Biasanya di kimia gampangnya ngapalin dengan sesuai dengan golongannya. Jadi kalau dia golongan 1A, ya, maka dia punya 1 elektron. Golongan 2A, dia punya 2 elektron. Demikian juga 3A sampai ke 7A. Berarti kalau 7A, dia memiliki 7 elektron. Ya. Sedangkan 8A yang ini, dia sudah memiliki 8 elektron. Demikian juga dengan di periode ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Sama, ya. Sesuai dengan golongan masing-masing, berarti menunjukkan jumlah titik atau elektron valensi yang dinyatakan dengan elektron. Nah, sesudah kita belajar kestabilan atom tentang Lewis, ya, kita beranjak masuk tentang ikatan kimia. Ya. Untuk berikatan, ya, suatu unsur atau senyawa satu dengan senyawa yang lain, ya, harus ada interaksi atau gaya tarik-menarik 2 atom atau lebih membentuk molekul atau gabungan ion-ion sehingga keadaannya menjadi lebih stabil. Ingat, ya, mereka berikatan supaya keadaannya lebih stabil. Kalau tidak stabil berarti apa? Tidak bisa terbentuk dan akan kembali ke bentuknya semula. Ikatan kimia yang kita pelajari hari ini adalah ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Untuk ikatan ion, ya, apa itu ikatan ion? Yaitu gaya tarik-menarik antara ion yang berbeda muatan
Jadi yang satu ion positif, yang satu ion negatif. Nah, ada dua hal yang perlu kita catat di sini. Bahwa yang pertama, senyawa-senyawa logam, misalnya golongan 1A, 2A, 3A, sebagian 4A, itu cenderung melepas elektron, ya, sehingga membentuk ion bermuatan positif atau kation. Untuk senyawa non-logam, itu cenderung menerima elektron, sehingga ia membentuk ion bermuatan negatif. Nah, kita lihat contoh pembuatan MgCl. MgCl2. Mg mempunyai elektron 12, sehingga konfigurasinya 282. Nah, tadi kita sudah belajar bahwa 12 Mg lebih dekat ke 10 Ne, ya. Sehingga dia harus melepas 2 elektron valensi yang dia punya. Harus dilepas. Kalau lepas 2, berarti muatannya berubah menjadi Mg2+. Karena dari tadi keadaannya yang imbang antara jumlah elektron dan proton, kehilangan 2 berarti jumlah protonnya lebih 2 dibandingkan dengan jumlah elektron. Maka dia bermuatan plus, ya, 2+. Yang dilepaskan adalah elektron pada kulit terluar, yaitu di kulit M, kulit ketiga. Berikutnya, untuk Cl, 17Cl, berarti konfigurasinya 2, 8, dan 7. Dia cenderung mendekati ke Ar, 18. Maka harus menerima 1 elektron pada kulit terluar. Kalau dia menerima 1 elektron, berarti dia kelebihan 1 elektron, maka dia muatannya menjadi Cl-. -1 karena mendapatkan 1 elektron. Nah, di gambar Lewis berarti 2 elektron di Mg ini akan dilepaskan 1 ke Cl. Sini. Ya. Elektron yang satu lagi akan dilepaskan lagi ke Cl yang lain. Ya, ke sini. Karena maksimal adalah 8. Ya. Maka reaksinya Mg2+ ditambah Cl- ada 2 karena dibutuhkan 2 ruang yang kosong untuk menampung 2 elektron tersebut. Bergabung membentuk molekul yang mempunyai rumus MgCl2. Mg-nya 1, Cl-nya ada 2. Ya. Baik, itu gambaran tentang ikatan ion. Intinya adalah di sini adanya transfer elektron dari kation menuju anion. Ya, jadi ikatan ion adanya transfer elektron dari kation menuju anion. Yang berikutnya ikatan adalah ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen tersendiri ada 3 jenis, yaitu tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Kalau tadi ikatan ion terbentuk dari unsur logam dan non-logam dengan syarat adanya transfer elektron, maka ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk dengan cara penggunaan bersama pasangan elektron. Ya, jadi elektron berpasangan digunakan bersama untuk unsur-unsur yang terlibat dalam reaksi. Unsurnya ada apa aja? Berarti antara non-logam dengan non-logam saja.
Yang pertama tentang ikatan kovalen tunggal. Contoh pembentukan CH4 ya. 6C ya. Berarti konfigurasi elektronnya 2 dan 4 ya. Berarti ada 4 elektron yang di sekitar C atau yang dipunyai oleh C ya. Sedangkan elektron H itu 1. Berarti hanya ada 1 elektron yang terdapat di H. Oleh karena itu untuk memenuhi aturan oktet ya, untuk memenuhi aturan oktet maka C butuh 4 elektron lagi ya. Dari mana? Diperoleh dari H. Tapi H hanya mempunyai 1. Maka dibutuhkan 4H supaya bisa memenuhi aturan oktet sehingga ikatan atau senyawa ini CH4 memenuhi aturan oktet. Sedangkan H itu duplet ya. H cukup dengan 2 elektron saja. Jadi rumus molekul CH4 memenuhi aturan oktet. Nah, di sini tampak bahwa 1 elektron dari C dan 1 elektron dari H menjadi berpasangan ya, saling memberi ya, digunakan bersama. Oleh karena itu dikatakan sebagai ikatan kovalen tunggal ya, karena hanya ada sepasang elektron. Nah, bagaimana kalau ada istilah ikatan rangkap ya? Yang pertama, rangkap 2 terdapat pada senyawa oksigen ya. Oksigen mempunyai elektron 8, berarti konfigurasinya 26 ya. Sama yang di bawah 2 dan 6 karena sama-sama oksigen. Tampak di sini bahwa masing-masing hanya 6 elektron valensinya, sehingga masing-masing kurang 2. Oleh karena itu, 2 elektron tersebut diambil dari masing-masing O. Jadi di sini ikatannya nih. Ya. 2 dari O yang kiri, 2 elektron dipakai untuk O yang kanan. Ya. Sehingga apa? Sehingga masing-masing O di sini nanti ikatannya menjadi oktet. Ya. Jadi O di sini ada 8 elektron ya. 2, 4, 6 dan 8 dari O yang kanan, dan yang di sebelah kanan ya juga ada 8. Ngambil 2 dari yang O kiri. 2, 4, 6 dan 8 elektron. Oleh karena itu senyawa oksigen karena ada 2 pasang elektron yang berpasangan ya, berarti membentuk ikatan rangkap 2 ya. Ingat, satu ikatan minimal membutuhkan sepasang elektron. Karena di sini ada 2 pasang, maka membentukkan ikatan kovalen rangkap 2 untuk molekul oksigen. Nah, ternyata ada juga ikatan kovalen rangkap 3 ya. Ini harusnya terus saja rangkap 3. Kita lihat untuk senyawa N3. 7 elektron pada N, berarti konfigurasinya 2 dan 5. Kalau begitu supaya oktet dia kurang 3 ya, supaya 8. Maka 3 tersebut bisa dipenuhi dari masing-masing nitrogen ya. Berarti nitrogen yang sebelah kiri ngambil 3 elektron
dari sebelah kanan, demikian juga yang di sebelah kanan mengambil elektron yang dari sebelah kiri. Ya, karena 3 sama 3. Oleh karena itu, berarti ada berapa pasang elektron yang berpasangan? Ada 3, 1, 2, dan 3. Ya, jadi sebelah kiri 8 oktet, 5 tambah 3, sebelah kanan juga oktet. Ya, jadi ini oktet. Oleh karena itu, karena ada 3 pasang, berarti gas nitrogen mempunyai ikatan kovalen rangkap 3 dan oktet. Nah, ternyata tidak semua senyawa yang memenuhi kaidah aturan oktet. Ada senyawa yang tidak mencapai aturan oktet dan ada senyawa yang dibilang senyawa dengan oktet berkembang. Kita lihat. Nah, untuk BeCl2 ya. Kita lihat kenapa dia tidak memenuhi aturan oktet. Karena Be punya 2, ini elektron Be, sedangkan Cl punya 7, ya, yang biru adalah punya Cl, maka dengan begitu Cl bisa mengambil 1 elektron dari Be. Ya, Cl-nya oktet sebelah kanan dan sebelah kiri. Tetapi untuk Be-nya berarti dia hanya punya 4 elektron saja. Ya, tidak sampai 8. Berarti senyawa BeCl2 tidak memenuhi aturan oktet. Nah, sekarang bagaimana yang senyawa BCl3? B itu mempunyai 5 elektron, berarti konfigurasinya 2 dan 3. Ya, sehingga B punya 3 elektron. Misalkan ini punya B, ini punya B, dan ini punya B. Sedangkan untuk Cl punya 7 ya. Jadi selain B ini, lainnya Cl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, supaya Cl-nya oktet, dia pasti ngambil 1. Ya, dari B. Masing-masing ambil 1. Nah, di sini tampak bahwa Cl-nya oktet. Tetapi B-nya, kalau kita lingkari, ya, cuma ada 6 elektron. Ya. Kalau begitu, BCl3 tidak memenuhi aturan oktet. Ya. Karena B cuma mempunyai 6 elektron, tidak 8. Nah, selanjutnya kita lihat untuk PCl3 dan PCl5. Ini PCl3, ini PCl5. P mempunyai elektron valensi 5. Ya. Di sini dituliskan dengan X. 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan Cl7, berarti Cl ngambil 1 dari P yang sebelah kiri, 1 dari P yang sebelah kanan, bawah P. Sehingga Cl-nya oktet, ya, semua oktet. P-nya juga oktet, 8. Nah, bagaimana dengan PCl5? Ya, ternyata kalau PCl5 ada 5 Cl dan masing-masing berikatan, maka di sini tampak ada berapa? Ada 10 elektron pada P. Ada 5 pasang, berarti P-nya ada 10 elektron. Berarti PCl5 juga tidak memenuhi aturan oktet. Baik,
Selanjutnya, kita belajar tentang ikatan kovalen koordinasi. Ya, apa perbedaannya dengan ikatan kovalen biasa? Kalau ikatan kovalen biasa yang tadi kita pelajari adalah adanya saling memberi elektron dan dipakai untuk bersama. Sedangkan untuk kovalen koordinasi, pasangan elektron yang digunakan hanya berasal dari salah satu atom saja. Jadi ada satu atom yang memberi saja. Ya, sepasang elektron untuk dipakai bersama. Ya, contohnya pada SO3, NH4+, NH3BCl3. Kita lihat contohnya. Nah, di sini ada senyawa SO3. S itu mempunyai konfigurasi 2, 8, dan 6. Jumlah elektronnya 16. Berarti 6 ini elektron valensinya. Ada 6 elektron. Ya. Sedangkan O, 2 dan 6. Ya, sama-sama 6 juga. Ya. Maka supaya stabil, ya masing-masing butuh 2 elektron. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat yang gambar yang di bawah sebelah kiri. Ya, berarti O yang sebelah kiri ambil 2 dari S, oktet. Ya, dan O tersebut memberikan sepasang terhadap S. O yang atas juga ambil 2 elektron. O yang sebelah kanan ambil 2 elektron dari S. Ya. Tetapi perbedaannya adalah untuk S, dia hanya mengambil 2 elektron dari sebelah O kiri. Sedangkan dari O atas dan O yang kanan tidak mengambil elektron. Ya. Jadi untuk S yang atas terhadap O yang atas, dia hanya memberi. Ya, sehingga lambangnya seperti panah. Dan S untuk O yang kanan dia hanya memberi sepasang elektron dan digunakan bersama. Sedangkan yang sebelah kiri karena pemakaian bersama pasangan berarti ada ikatan kovalen rangkap 2. Ya. Jadi untuk yang atas dan yang sebelah kanan yaitu ikatan kovalen koordinasi. Kenapa koordinasi? Sekali lagi, karena pasangan elektron berasal dari salah satu saja, dari S saja yang memberikan. Sedangkan yang sebelah kiri itu ikatan kovalen biasa. Jadi itu contoh untuk ikatan kovalen koordinasi yang terdapat pada senyawa SO3. Nah, di ikatan logam yang terakhir, kita belajar bahwa logam ion-ionnya ya dapat elektronnya dapat berpindah-pindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain atau yang dinamakan delokalisasi elektron ya. Jadi yang tetap yang diam adalah protonnya, sedangkan yang berpindah-pindah mengalir itu elektronnya. Oleh karena itu, ikatan logam bisa dapat mengantarkan arus listrik, ya. Logam merupakan konduktor yang baik, ya, karena elektron valensinya bisa mengalir. Logam dapat ditempa, dapat ditarik, ya, juga dapat dipukul, ya, tetapi atom-atomnya yang bergeser.
Ya, sedangkan ikatannya tidak terputus. Jadi hanya merubah bentuknya saja. Ya, jadi logam bisa dibentuk, ya, bisa ditarik, ya, bisa dipukul atau dibentuk bentuk yang baru. Baik, itulah pertemuan kita yang pertama mengenai ikatan kimia. Ya, kita tadi sudah belajar tentang apa itu kestabilan atom, ya. Lalu kita belajar ikatan ion, ikatan kovalen, ya, ada tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Yang terakhir kita belajar ikatan kimia. Semoga video ini bermanfaat untuk belajar kalian tentang ikatan kimia. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan membicarakan tentang bentuk molekul dan kepolaran. Sampai jumpa. God bless you all.